Mas Okan mungkin bisa diupdate untuk hari ini sendiri kedatangan ke Barreskrim Polri seperti apa? Abang, silakan bang. Jadi kita kesini terkait dengan ada panggilan buat pemeriksaan tambahan karena perkara sudah naik di sini. Sudah masalah ngantar. Kita ada bikin LP ya terkait dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh beberapa oknum di Kota Semarang yang notabene adalah tanah ibu. Perkara itu sekarang setelah dilakukan penyelidikan dan diperiksa lebih dari 7 orang saksi telah masuk ke tahap penyelidikan. Jadi inilah kita di hari. Pak, untuk luas tanahnya dan kapan sih dilaporkannya? Luas tanahnya sekitar 1.100 meter persegi di jantung Kota Semarang, di Jalan Binjai nomor 1. Ini dugaannya ada bagian tanah apa seperti apa? Pasti banyak sekali kejanggalan di dalam perkara ini sejak awal, baik dalam tanah sampai hari ini masih dikuasai oleh pihak ini, tapi sertifikatnya sudah beralih ke nama orang. Jadi awalnya dilakukan pemalsuan oleh oknum lurah, oleh oknum-oknum desa yang ada di situ, dengan beberapa pengusaha yang notabene-nya ya tidak sehat lah latar belakangnya. Itu mereka menerbitkan SHGB. Lalu dilaporlah oleh almarhum suami ibu, mereka ini kan kepolisian dan mereka diproses. Maka SHGB ini adalah berlandaskan hukum. Singkat aja kita berpikir ya. SHGB ini telah dilaporkan ke BPN setempat, tapi tidak dicabut, tidak dibatalkan, dibiarkan mengambang selama puluhan tahun. Masuk pada tahun 2010 ke atas, SHGB ini sudah berakhir, mati. Dengan kerjasama dengan lurah setempat, yang awalnya menolak memberikan rekomendasi, lurah yang sama bisa memberikan rekomendasi kepada pengusaha ini bahwasanya tanah ini tidak dalam sengketa dan bisa diproses lanjut. Inilah cikal bakal. Terbitlah sertifikat hamil dengan dasar SHGB yang sudah tidak benar, yang sudah mati, bisa terbit lagi SH. Nah, terkait ini saya sudah ketemu dengan Kakanwil BPN Jawa Tengah 2 kali. Kebetulan 2 orang. Pertama saya ketemu lalu dimutasi. Saya ketemu lagi, beliau pun dimutasi. Saya rasa tidak ada titik temu. Dan yang paling parahnya, saya laporkan perilaku seorang lurah ini ke bidang inspektorat Kota Madya Semarang yang udah mungkin 1 tahun lebih sampai hari ini tidak ada respon apapun. Nah, pertanyaannya, untuk apa ada inspektorat kalau tidak ada yang diperiksa pada saat melakukan kesalahan? Ya dong, kan buang-buang anggaran aja. Nanti kerugiannya berapa Bang kira-kira? 30 miliar, kurang lebih 30 miliar. Karena tanahnya di jantung kota 1.100 meter persegi, ya kurang lebih 30 miliar. Dan ibu sudah berperkara sejak tahun 1984. Selama 41 tahun ibu dan suaminya memperjuangkan tanah ini. Ujungnya suami ibu telah berpulang, ibu masih melanjutkan perjuangan. Bayangin, ini negara merdeka loh. 41 tahun satu keluarga memperjuangkan hak tanah mereka, toh ujungnya terbit juga sertifikat yang bukan hak pemilik sertifikat. Nah, tadi respon Mabes Polri tadi seperti apa Bang? Bagus ya, kasus kita berkembang intinya naik sini, maka kita ya apresiasi lah dengan proses dan perkembangan ini. Yang disangkakan mungkin ada berapa orang, Bang? Untuk sekarang mungkin ada 4-5 orang. 4-5 orang. Dan posisi masing-masing dari mereka sendiri seperti apa artinya kedudukannya? Ini keluarga mereka ini, Keluarga. abang, adik, kakak, ya. Mereka ini ya satu family lah. Jadi abangnya ada saudara ceweknya, nanti ada lurahnya, nanti ada oknum BPN-nya, karena ada kejanggalan di dalam penerbitan SHM berdasarkan pengukuran
penandatanganan, banyak deh. Bang Oman, Ya. lihat tanah nenek ini seperti apa? Apalagi udah puluhan tahun gitu ya? Iya, kalau gue pribadi kan dari waktu itu juga kan prinsipnya gue hanya mendampingi dan kami juga memberikan kuasa penuh kepada Bang Deren supaya bisa membantu untuk proses ini, karena kan ini cukup panjang prosesnya ya, nggak 1-2 hari atau 2 bulan, bertahun-tahun ini, dan kita masih berharap ada titik terang lah, paling nggak perjuangan berpuluh-puluh tahun ini ada hasilnya gitu loh. Makanya ya kita berharap sekali Bang Deren juga, kita juga tahu Bang Deren kalau sudah maju nggak ada gigi mundur. Jadi mudah-mudahan ada titik terang dan membuka ini semua terang benderang. Jadi ini kesehatan jadi kepikiran juga nggak sih maksudnya? Kesehatan Pasti kepikiran lah ya, mungkin orang tua mungkin cara memberitahu orang pikir beda ya. Kalau kita kan dengan muka cemberut apa, mungkin dengan muka biasa-biasa aja, cuman kan batinnya juga sakit kan. Jadi bukan di pikiran aja, kesehatan juga pasti terpengaruh. Iyalah, kita duit 1 juta aja ditangin orang stres ya, apalagi ini berpuluh-puluh tahun kan. Jadi pasti kita membayangin betapa beratnya lah beban pikirannya yang harus kita bantu supaya yang minimal perjuangan suaminya bisa ada buah. kasih support ke nenek agar kuat seperti apa Bang Oman? Ya, kita telepon, kita ketemu seperti ini, kita tetap dampingi terus ya, memberi support, memberi tahu kalau beliau tidak sendiri. Keluarga tetap ada di sampingnya, terus membantu, memberi support, dan mudah-mudahan supaya kita bisa berbuat baik. Bang Deren mungkin ini untuk tanah senjatanya mungkin sudah berupa bangunan atau seperti apa sih? Jadi tanah ini dindingnya yang bangun suami ibu almarhum. Tanah itu sampai sekarang tidak dibangun, tapi mereka pasang spanduk dengan udah terbitnya sertifikat hak milik mereka. Mereka pasang spanduk sertifikat nomor sekian dijual, nomor teleponnya. Jadi semakin melengkapi. Tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Apa yang mungkin berpuluh-puluh tahun ini yang bikin mandek, artinya masih terus bergulir? Ibu dan Mas Okan tidak percaya saya. Berarti baru nih ya sama Baru lah, kita target puasa kan baru 1 tahun baru. Umur gua 40 bro, ini perkara 41 tahun, gimana? Hah? Gua belum lahir, ibu sudah perang. Oke. Mungkin harapannya gimana Bang Oman nih untuk kasusnya ini? Ya, harapan dari dulu sama, semoga cepat berakhir baik dan beliau bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan tahu kalau ternyata ya apa ya, hukum tetap ada di Indonesia ini dan mendapatkan haknya yang harus. Ya bayangin, ibu yang punya ponakan begini aja masih diginiin. Bagaimana ibu-ibu yang tidak punya siapa-siapa? Ya, berapa banyak ibu-ibu yang kehilangan haknya hanya karena tidak punya backup dan tidak punya siapa-siapa. Ini moral of the story. Karena kita ada kekuatan, kita bisa berperang. Berapa banyak ibu-ibu yang ini tanpa kekuatan harus kehilangan hak. Nanti kita doain yang penting sehat selalu. Ya. Oke. Ya, oke. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya.